Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 9 Tadris Fisika 3A yang beranggotakan Agisna Naufina Mawadah dan Cindy Anastasia Prahesti menjelaskan materi tentang reaksi pembatas. Apa sih yang dinamakan reaksi pembatas itu? Reaksi pembatas adalah reaksi atau reaktan yang benar-benar habis terpakai dalam reaksi dan membatasi berlangsungnya reaksi. Kemudian persamaan reaksinya X ditambah 2Y menghasilkan XY2. Selanjutnya, bagaimana rumus dari reaksi pembatas? Rumusnya adalah mol dibagi dengan koefisien. Selanjutnya mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika 8 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Menurut reaksi berikut ini, CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Tentukan senyawa yang menjadi reaksi pembatas. Diketahui ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Berikut cara untuk menjawab soal tersebut. Langkah yang pertama, menyetarakan reaksi. Reaksi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O kita setarakan. Atom C di sebelah kiri berjumlah 1, di sebelah kanan berjumlah 1, sudah pas. Atom H di sebelah kiri berjumlah 4, di sebelah kanan masih berjumlah 2. Oleh sebab itu, koefisiennya kita ganti 2 agar seimbang dengan atom H di sebelah kiri. Kemudian atom O di sebelah kanan berjumlah 4, di sebelah kiri masih berjumlah 2. Oleh sebab itu, kita ganti koefisiennya dengan 2 agar berjumlah sama. Di sini CH4 dan O2 itu adalah reaksi dan CO2 plus H2O itu adalah produk. Selanjutnya, langkah yang kedua, mencari mol dari masing-masing senyawa. Diketahui massa CH4 8 gram, massa O2 16 gram, MrCH4 12 ditambah hasil dari 4 kali 1 sama dengan 16. 12 itu AR dari C, 4 itu jumlahannya, 1 itu AR dari H. MrO2 2 kali 16 sama dengan 32. 2 itu jumlah O-nya, 16 AR dari atom O. Mol CH4 sama dengan M dibagi MR. Masanya 8 dibagi MR-nya 16. Hasilnya 0,5. Begitupun mol O2. Massa dibagi MR. Masanya 16 dibagi MR-nya 32. Diperoleh 0,5. Selanjutnya, langkah yang ketiga, mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas CH4 sama dengan mol dibagi dengan koefisien. Molnya tadi diperoleh 0,5 dibagi dengan koefisien CH4 itu 1, hasilnya 0,5. Reaksi pembatas O2 sama dengan mol dibagi dengan koefisien juga. Tadi diperoleh mol dari O2 adalah 0,5 dan koefisiennya itu 2. 0,5 dibagi 2 diperoleh 0,25. Berdasarkan hasilnya diperoleh O2 lebih kecil dari CH4 sehingga O2 dinyatakan sebagai reaksi pembatas karena lebih kecil yang menyebabkan O2 akan habis dulu saat bereaksi. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan contoh soal yang nomor 2, yaitu jika 300 ml asam karbonat 0,5 M dicampur dengan 200 ml kalsium hidroksida 0,8 M, menurut persamaan reaksi berikut ini, H2CO3 plus CaOH2 kali menjadi CaCO3 plus H2O. Tentukanlah senyawa yang merupakan reaksi pembatasnya. Nah, jawabannya yaitu seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama,
menyetarakan reaksi menjadi H2CO3 plus CaOH2 kali menjadi CaCO3 plus 2H2O, karena jumlah atom H pada reaksi yaitu 4, sedangkan pada produk yang awalnya hanya 2 sekarang disetarakan juga menjadi 4. Dan di sini yang disebut sebagai bereaksi yaitu H2CO3 dan CaOH2 kali, sedangkan CaCO3 dan 2H2O sebagai produk. Yang kedua yaitu caranya dengan mencari mol masing-masing senyawa, yaitu diketahui volume H2CO3 yaitu 300 ml menjadi 0,3 liter, volume CaOH2 kali 200 ml menjadi 0,2 liter, sedangkan molaritas H2CO3 yaitu 0,5 m dan molaritas CaOH2 kali yaitu 0,8 m. Cara mencari molnya yaitu dengan mengalihkan molaritas dikali dengan volume. Yang pertama itu mol dari H2CO3, berarti 0,5 dikali 0,3 hasilnya 0,15. Sedangkan mol dari CaOH2 kali yaitu 0,8 dikali 0,2 sama dengan 0,16 mol. Untuk yang kemudian yaitu mencari reaksi pembatasnya dengan cara mol dibagi koefisien. Yang pertama yaitu reaksi pembatas dari H2CO3 yaitu 0,15 dibagi koefisiennya 1, berarti hasilnya tetap 0,15. Begitu juga dengan CaOH2 kali 0,16 dibagi 1, hasilnya juga tetap 0,16. Karena H2CO3 lebih kecil dari CaOH2 kali, sehingga H2CO3 dinyatakan sebagai reaksi pembatas karena lebih kecil, yang menyebabkan H2CO3 akan habis dulu saat bereaksi. Seperti pada ini tayangan slide ini, yaitu yang mula-mulanya H2CO3 itu 0,15 mol, sedangkan CaOH2 kali 0,16 mol. Saat bereaksi yang diperlukan itu hanya 0,15 mol dari yang kecil tadi. Nah, yang bereaksi di sini seharusnya dikalikan dengan koefisien, dikarenakan koefisien dari H2CO3 itu 1, berarti hasilnya tetap. Dan di CaOH2 kali juga begitu, koefisiennya 1, sehingga yang dibutuhkan saat bereaksi itu juga tetap. Nah, dikatakan habis itu seperti ini, dikurangi mol mula-mula dikurangi mol saat bereaksi, jadi yang milik H2CO3 itu akan habis, sedangkan yang CaOH2 kali itu akan tersisa 0,01 mol. Jadi sebagai reaksi pembatasnya di sini adalah H2CO3 karena habis begitu, sedangkan CaOH2 kali sebagai reaksi sisa. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa diketik pada grup WhatsApp TF3A Kimia Umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.